Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Fajar Ramadhani dari Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman angkatan 2023 dengan NIM 23100260027, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu yang saya dapatkan dan teman-teman dapatkan juga dari kuliah MKWK Bahasa Indonesia pada minggu ini, yang dimana kuliah MKWK Bahasa Indonesia pada minggu ini mengambil materi mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Nah, jadi kita mulai saja ya. Perkembangan bahasa Indonesia. Jadi, sumber bahasa Indonesia itu awal mulanya berasal dari bahasa Melayu, yang dimana bahasa Melayu ini sendiri sudah menjadi bahasa lingua franca atau bisa juga diartikan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Dan pada waktu tersebut, bahasa lingua franca atau bahasa Melayu ini sudah menjadi bahasa yang diterapkan hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Nah, untuk di Indonesia sendiri, bahasa Melayu itu pertama kali digunakan pada tahun 683 pada masa prasasti Kedukan Bukit di Palembang hingga pada masa prasasti Bogor pada tahun 942. Nah, fungsi dari bahasa Melayu pada zaman kerajaan atau ya terutamanya pada kerajaan Sriwijaya itu adalah sebagai berikut. Nah, pertama itu fungsinya sebagai bahasa kebudayaan dan juga bahasa yang digunakan pada buku aturan hidup. Yang kedua, sebagai bahasa percakapan dalam hubungan antar suku. Yang ketiga, sebagai bahasa perdagangan. Dan yang keempat, yang terakhir, sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam kerajaan tersebut. Nah, lalu mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Hal tersebut itu berdasar pada beberapa alasan. Di antaranya itu ada, pertama, karena semua suku sudah menerima bahasa tersebut. Nah, karena bahasa Melayu itu tidak berasal atau berpihak pada suku apapun, jadi bahasa Melayu ini merupakan salah satu opsi yang adil untuk setiap suku di Indonesia karena tidak memihak. Untuk alasan kedua itu karena bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan, dan juga bahasa Melayu ini telah biasa digunakan dalam perdagangan. Dan yang terakhir, yang tiga, karena sistem bahasa Melayu ini tergolong sederhana untuk dipahamin. Nah, jadi peresmian bahasa Indonesia sendiri itu terjadi pada Hari Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, jadi pada Sumpah Pemuda itu, pada bunyi ketiganya, seperti yang teman-teman tahu, itu adalah kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dan juga bahasa Indonesia ini sudah ditetapkan, yang dimana pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 15 pasal 36 itu disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi, pada Undang-Undang Dasar pun sudah ditetapkan bahwa bahasa kebangsaan negara Indonesia ialah bahasa Indonesia. Nah, lalu fungsi dari bahasa Indonesia itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, jadi banyak fungsi dari bahasa Indonesia itu. Pertama, salah satunya sebagai lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi, sebenarnya di dunia ini dari segala macam negara, tidak semua negara tersebut memiliki bahasa kebangsaan mereka sendiri. Jadi, Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraannya itu merupakan salah satu kebanggaan negeri kita. Dan alasan kedua itu sebagai identitas nasional. Sama seperti bahasa kenegaraan atau bahasa nasional, bahasa Indonesia yang merupakan salah satu identitas yang dimana dari bahasa tersebut orang-orang luar dapat mengenali bahwa itu merupakan bahasa atau identitas dari negara kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, ialah sebagai alat penghubung
antar masyarakat dari berbagai suku dan juga daerah. Karena tadi seperti yang sudah saya sebutkan, setiap suku dan budaya di Indonesia ini memiliki bahasa yang berbeda-beda. Tapi kita semua tetap disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan dengan bahasa tersebut, kita bisa saling berkomunikasi dan terhubung tanpa adanya penghambat. Nah, dan yang terakhir, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki banyak peran-peran penting. Pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam akademik. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Dan yang terakhir, sebagai alat pengembangan kebudayaan dan juga iptek. Nah, jadi teman-teman, itu merupakan materi dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari materi kuliah MKWK pada minggu ini. Semoga informasi yang saya sampaikan, yang saya bagi kepada teman-teman semua bermanfaat dan dapat teman-teman bagi kembali ke teman-teman kalian. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.